Halo, kita ketemu lagi di tanaman terong yang sudah berumur 15 hari setelah saya pindah ke polybag, wadah yang baru gitu ya. Jadi sebenarnya sebelumnya bibitnya yang kemarin saya upload itu bibit sudah 2 kali pindah. Sebelumnya kan dia di tempat semai, terus itu kan tergolong bibit. Terus saya yang pertama saya pindah ke wadah yang kecil itu tuh, yang tempat minum gitu ya. Nah itu yang pertama. Nah yang pindah ke polybag ini itu yang kedua gitu. Nah kali ini yang saya mau tunjukin adalah perawatan terhadap tanaman terong ini. Hari ini kebetulan 15 hari setelah pindah ke polybag. Seperti ini perkembangannya, kira-kira seperti ini. Perkembangannya seperti ini. Bisa dibilang cukup subur. Nah, seperti ini. Ada yang sudah memunculkan calon-calon bunga. Seperti ini, ada yang memunculkan calon-calon bunga. Ini juga ada memunculkan calon bunga. Nah, tapi kali ini adalah sebenarnya hari ini adalah waktunya pemupukan dan pemangkasan. Tapi yang pertama saya lakukan adalah perawatan pemangkasan dulu. Seperti itu. Karena kenapa harus dipangkas? Ya di satu sisi ini udah terlalu padat, terus ya bisa dibilang daun-daunnya yang udah tua atau ya paling bawah itu sudah tidak perlu sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya yang saya lakukan ini saya nggak jamin ini berhasil ya. Sebelumnya saya ada lakukan tanam terong, 1 pohon gitu, 2 pohon gitu di pot, ya bisa sih saya petik hasilnya gitu. Tapi kalau untuk jumlah yang sekian banyak, saya bisa katakan saya belum jamin ini berhasil, karena cara yang akan saya lakukan di tanaman terong ini adalah hanya pakai pengalaman saya sebelumnya ketika tanam 1-2 pohon terong. Nah kalau ini kan banyak, nah saya nggak tahu ini berhasil apa enggak. Tapi saya akan coba ulangi lagi. Saya usahakan ini berhasil, jadi mungkin bisa nanti teman-teman bisa mencontoh apa yang saya lakukan pada terong ini seperti itu. Oke, saya mulai dulu. Jadi di sini contoh, di sini adalah pohonnya. Nah, di sini saya akan lakukan pemangkasan. Ini saya paling sisakan 4 daun yang gede gitu ya. Di sini saya pangkas seperti ini. Di sini ini contohnya. Jadi dulu ini contohnya cuma disisakan kira-kira 4 daun gede gitu. Nah di sini juga ada yang muncul seperti itu, tunas gitu ya. Di sini ada muncul. Nah ini juga saya harus dipotes gini ya, nanti biar pembentukan batangnya juga bagus nanti di sini seperti itu. Oke, seperti ini. Saya akan lanjutkan dulu nanti ke yang lain semua. Saya harus skip dulu mungkin ya, karena nanti saya akan pakai 2 tangan untuk mengerjakan. Kira-kira seperti ini. Nah, yang di sini juga ada, di sini juga ada. Saya kerjakan dulu yang ini ya. Nah di sini saya coba tunjukin lagi caranya. Nah di sini saya punya pohon terong yang udah kemarin saya duluan pindahin ke wadah baru, jadi dia perkembangan dia cukup cepat gitu ya. Di sini udah ada cabang. Nah seperti ini nanti pembentukan cabang yang saya lakukan dari
kira-kira berapa daun yang ada pembentuk cabang. Dari situ mulai saya buatin cabang produksi nantinya gitu. Jadi mulai dari bawah nggak ada cabang seperti itu ya. Ini contohnya seperti ini lagi. Oke, kira seperti ini. Kemudian yang ini kita potes kira-kira seperti ini. Cuma kira-kira 4 daun yang lebar sisain seperti itu. Oke, saya lanjut dulu. Oke, jadi seperti ini bentuk pohon terong kita yang berumur 15 hari setelah dipindah ke polybag. Bentuk setelah dilakukan pemangkasan seperti ini. Pemangkasan, ya katakanlah ini pemangkasan tahap pertama. Oke. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemupukan. Nah, gimana cara pemupukannya, terus seperti apa pengaplikasiannya, pupuk apa, saya akan coba lanjut. Nanti pupuk yang saya pakai itu sebenarnya hanya pupuk yang umum, namanya NPK, yang komposisinya 16-16 seperti itu. Nah, kemudian waktu pemupukan itu yang akan saya lakukan, waktunya saya buatnya jarak kurang lebih 2 minggu seperti itu. Jadi kemarin kan pas kita pindah ke polybag ini, kita pada saat itu kita sudah pupuk. Nah, kemudian 15 hari kemudian, 2 minggu kemudian kita lakukan pemupukan kembali. Nah, saya akan coba contohin pemupukannya. Oke, di sini saya sudah siapin pupuk NPK, namanya NPK Mutiara ya, kalau di tempat saya. Nah, nanti jumlah yang akan saya pakai ke sini itu kurang lebih 1 sendok makan seperti ini. Kemudian nanti saya akan tabur sekeliling, di kelilingnya nah, ini saya akan contohin cara membupuknya. Nah, kalau saya melakukannya kira-kira seperti ini. Nah, di sini saya akan usahakan membenam pupuk itu di media ini. Karena kenapa? Ya, satu, mengurangi ya pupuknya kebuang-buang gitu ya, maksudnya menguap gitu ya, walaupun nggak tahu seberapa, tapi setidaknya mengurangi penguapan. Yang kedua, nanti kalau kita cuma tabur aja nggak kita tutup ya, pas kita nyiram nanti pupuknya nggak merata gitu. Oke, ini saya coba lakukan dulu di sini. Ini 1 sendok makan. Saya akan coba usahakan tabur merata seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu caranya melakukan pemupukan. Kemudian ini nanti saya coba ya ditutup lah, tutup semampunya. Sebenarnya kalau tertutup sempurna ya bagus, dengan memanfaatkan apa yang udah dicongkel-congkel tadi juga bagus seperti itu. Oke, kira-kira seperti ini, ketutup. Seperti itu caranya saya lakukan. Saya nanti akan lanjutin ke semuanya. Lanjut semuanya. Saya harus skip dulu ya. Oke. Nah, di sini saya sudah selesai melakukan pemupukan terhadap terong ini semua. Sudah selesai melakukan pemupukan. Ini udah selesai. Juga udah.
Ini juga udah. Begitu juga selanjutnya sampai ke sana ujung. Nah, setelah selesai melakukan pemupukan, ini nanti saya akan melakukan penambahan kompos atau media tanam gitu ya. Saya akan melakukan penambahan kira-kira 1 genggam seperti ini tiap masing-masing gitu ya. Karena kalau dipertahankan media tanamnya seperti ini sebanyak ini, di sini ini tidak akan sanggup untuk menampung akar pohon ini yang semakin membesar, akarnya kan semakin banyak gitu. Jadi kita harus tetap tambahin media tanam supaya ada media akarnya. Karena kalau sebanyak ini saja kita paksain akarnya di dalam situ, proses penyerapan nutrisinya nanti di bawah tidak akan maksimal seperti itu. Karena di bawah di sini sudah terlalu padat seperti itu. Jadi penambahannya seperti ini. Oke, kira-kira tambahin seperti ini, tambahin dikit lagi nggak apa-apa, seperti ini. Lalu juga seperti itu. Ini oke, ini ini juga. Oke, saya akan lanjut dulu untuk semuanya. Saya skip dulu videonya, saya akan lanjutin. Oh iya, tapi di sini kan yang ini kan masih muda nih. Ya, yang seperti ini saya nggak akan belum tambah media tanamnya karena ini baru pindah ke sini gitu. Tapi saya tadi sekalian pupuk ya, nggak ada masalah karena kemarin pada saat pindah saya nggak lakukan pemupukan gitu. Oke, saya lanjut dulu kegiatannya menambahin media tanam ke sini. Oke, jadi di sini saya sudah siap melakukan penambahan media tanam terhadap pohon-pohon terong ini sampai ke ujung. Saya udah tambahin seperti ini. Jadi intinya hari ini adalah perawatan terhadap terong ini adalah satu, pemangkasan, yang kedua adalah pemupukan, kemudian penambahan media tanam seperti ini. Oke, saya ini karena ini udah sore, saya akan update terus perkembangan terong ini. Tonton terus videonya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa video selanjutnya.